Yang menjadi teks firman Tuhan kepada kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 dan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kita membacakan secara bergantian. Dari depan membacakan ayat yang ke-1 dan Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang kedua. Di bawah satu perikop, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tabantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika dia mengatakannya, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, dia berlari dari pintu kemahnya untuk mereka. Lalu sujudlah dia sampai di tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang pujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Lanjut Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Di bawah satu perikop, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya.
Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa. Tetapi janji-janji manusia ini kadang tidak tepat. Seringkali manusia mengingkarkan janjinya, tidak menepati janjinya terhadap kepada orang yang sudah ia janjikan. Itu adalah manusia. Tetapi dalam hal ini Allah menyatakan janjinya kepada Abraham bahwa Abraham akan melahirkan seorang anak, akan mempunyai keturunan, dan ia akan menamainya nanti yaitu Ishak. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih, di saat Allah berfirman kepada Abraham dan juga kepada Sarah, apa yang menjadi respon-respon mereka? Justru mereka tertawa di saat Allah berfirman atau berjanji kepada mereka. Janji Allah yang pertama yaitu, aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar. Itu bentuk-bentuk janji Allah kepada Abraham. Ketika Allah memanggil Abraham pada waktu itu, Allah berjanji bahwa ia akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar nantinya. Dan Tuhan akan memberkati Abraham sampai pada keturunannya. Dan kemudian apa bentuk-bentuk janji Allah? Yang kedua yaitu, aku akan memberikan kepadamu, yaitu kepada Abraham, seorang anak laki-laki. Dan kemudian apa janji-janji Tuhan kepada umatnya? Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu adalah janji-janji. Jadi tema kita tadi yaitu percayalah kepada janji Allah. Ada banyak bentuk janji Allah yang telah tertera di dalam Alkitab, dan kita melihat juga apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, pasti ia akan melakukannya. Seperti yang sudah kita bacakan tadi, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbangti di Mamre. Perhatikan di ayat yang ke-16. Ke-15 dulu. Selanjutnya Allah berfirman, pasal 17 ya, ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahwa aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu apa yang menjadi respon Abraham? Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun ia melahirkan seorang anak? Jadi di dalam teks ini Abraham sempat tidak percaya terhadap janji Allah kepadanya. Ia ragu-ragu terhadap janji Allah kepadanya. Bahkan kita melihat tadi bahwa Abraham tertunduk dan tertawa. Sehingga setelah selesai Tuhan berfirman kepadanya, maka jadilah di pasal yang ke-18 ayat yang pertama itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jadi memang sangat setia Tuhan dalam menepati segala janji-janjinya. Ia kembali datang kepada Abraham, meneguhkan iman Abraham kembali terhadap sesuai dengan janji yang telah ia janjikan kepada Abraham. Yang kemudian Bapak Ibu yang terkasih,
apa yang kita pelajari di dalam teks firman Tuhan pada hari ini terhadap respon Abraham dan Sarah terhadap janji Allah. Sama-sama mereka tertawa. Seperti di ayat yang ke-17 tadi, pasal 17 ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Jadi Abraham sudah tertawa di saat Allah berfirman kepadanya. Kemudian Sarah juga sempat tertawa juga di saat ia mendengarkan bahwa Tuhan akan datang di tahun depan untuk mendapatkan Sarah. Sehingga supaya Sarah nantinya memperoleh anak. Di ayat yang ke-12, pasal 18 ayat yang ke-12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Jadi seringkali umat Tuhan ini tidak percaya terhadap janji Allah. Bahkan menyangkal, bahkan menertawakan. Jadi seringkali kita tidak percaya apa yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Tetapi dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, meneguhkan iman kita supaya kita tidak melakukan hal demikian, yaitu menertawakan janji-janji Allah, merendahkan janji-janji Allah bagi kita. Tetapi justru firman Tuhan meneguhkan kita supaya kita benar-benar percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, mengapa Allah memberikan janji kepada Abraham? Karena perjanjian itu adalah perjanjian kekal yang harus dipegang teguh dan diyakini oleh seluruh keturunannya. Janji Allah kepada Abraham bukan hanya sementara, tetapi itu adalah janji yang kekal yang harus dipegang teguh. Perhatikan di pasal ke-17 ayat ke-13. Perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian Allah bagi kita bukan perjanjian yang sementara, tetapi itu adalah janji yang kekal. Dan bagaimana kita sebagai umat Allah sampai saat ini? Ditekankan di pasal 18 ayat ke-18 sampai 19 supaya kita benar-benar hidup di jalan yang telah Tuhan tunjukkan bagi kita. Supaya kita sebagai umat Allah hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Itulah artinya Tuhan memberikan janji kepada Abraham supaya seluruh keturunannya berpegang teguh pada janji-janji itu dan berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan yang ketiga, bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan agar tetap teguh pada janji Tuhan itu. Yang pertama yaitu ingat dan renungkan apa saja yang telah engkau terima dan alami selama ini sesuai dengan janji-janji Allah. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita alami. Dan jangan cepat-cepat menyatakan bahwa aku tidak percaya terhadap janji-janji Allah. Ambil kesempatan, ambil waktu untuk merenungkan kehidupan kita sebelumnya dan apa yang telah kita terima, apa yang telah kita peroleh dari Allah. Sehingga melalui itu nanti ketika kita merenungkan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita,
maka di saat itulah kita semakin berpegang teguh pada janji-janji Allah. Tetapi kalau kita tidak merenungkan pertolongan-pertolongan Tuhan bagi kita, maka tentu juga kita tidak percaya terhadap janji-janji Allah. Dan kemudian tetap percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Di ayat yang ke-14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya jangan kita meragukan janji-janji Allah bagi kita. Karena Ia sendiri yang berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi kita sebagai manusia ya tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau Tuhan yang berkehendak pasti terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin banyak pergumulan saat ini, banyak rencana, banyak kerinduan Bapak Ibu saat ini. Mungkin kita pernah berpikir dan berkata dalam hati, tidak mungkinlah terjadi. Tidak mungkinlah saya capai. Tidak mungkinlah saya alami seperti ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada saat ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang ketiga, bagaimana agar tetap teguh pada janji Tuhan? Yang ketiga yaitu tetap percaya bahwa Tuhan setia pada janji-janjinya. Apa dasar kita terhadap poin yang ketiga ini? Di Kejadian pasal 21 tadi, ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memang setia terhadap janji-janjinya. Terbukti bahwa Sarah memperoleh keturunan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan juga waktu yang sangat tepat. Waktu Tuhan berfirman kepada Abraham tadi, di pasal yang ke-17, umur Abraham di situ 99 tahun. Dan janji Tuhan, ia akan mendapatkan Sarah di tahun depan. Dan sangat terbukti di pasal yang ke-21 itu, bahwa Abraham melahirkan seorang anak laki-laki di umur 100 tahun. Jadi, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah melalaikan janji-janjinya dan Ia setia untuk melakukannya. Dan tepat waktu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada hari ini supaya kita semakin teguh di dalam iman kita, supaya kita tetap percaya janji-janji Tuhan bagi kita, bahwa Ia menyertai kita, Ia adalah penyelamat kita. Dan kemudian ketika kita percaya kepadanya, maka kita adalah orang-orang yang masuk surga. Dan kemudian janji-janjinya Ia akan memberkati kita jikalau kita tetap berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan.